Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Rema Renungan Malam. Renungan malam pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Binuko Edi Nugroho dari GKMI Yogyakarta dengan tema Banyak Cara Tuhan Berbicara Kepada Kita. Bahan renungan pada malam hari ini diambil dari Ayub pasal ke-12 ayat yang ke-8. Sahabat Petra yang terkasih, mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan rema malam ini. Tuhan memberkati. Selamat malam para pendengar Radio Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah banyak cara Tuhan berbicara kepada kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengundang kita sekalian untuk bersama-sama masuk di dalam doa. Terpujilah namamu ya Allah yang kudus dan yang baik. Kami ingin terus belajar mengenal karyamu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon kiranya Engkau berbicara kepada kami sekalian malam hari ini, supaya oleh karenanya kami beroleh kekuatan dan hikmat untuk bisa mengatasi segala kehidupan yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Yesus kami mau menyerahkan percakapan kami, pembelajaran kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema yang telah kita sampaikan tadi, banyak cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita dan berbicara dalam hidup kita, akan kita ambil dari kitab Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Kitab Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Mari kita cermati bersama. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara kita menilai seseorang bahwa orang tersebut adalah orang yang hebat? Tentu bagian pertama kita akan mencermati bagaimana cara berpikirnya, kepiawaiannya di dalam menjelaskan segala sesuatu. Tapi kita mengerti ada slogan yang berkata omong-omong doang, hanya sekedar omongan. Kadang-kadang kita harus bertanya lebih mendalam, meneliti lebih dekat dan lebih jauh, karena omongan-omongan itu perlu ada pembuktian. Pemimpin yang baik, orang yang hebat, biasanya teruji dengan hasil-hasil pekerjaannya di masa lalu. Karena apa yang dia kerjakan itu menjadi bukti akan kesinambungan dari apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu malam hari ini kita belajar dengan apa yang dikatakan oleh Ayub ketika sedang mendiskusikan bagaimana mereka mengenali jalan Tuhan. Maka di ayat yang ke-8 ini menarik. Ketika diskusi tentang bagaimana jalan Tuhan sedang dibagikan di tengah-tengah percakapan dia bersama para sahabat, maka Ayub menawarkan sebuah solusi yang menarik untuk mengenali Tuhan dan jalannya.
dikatakan, atau bertuturlah kepada bumi, atau berbicaralah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Saudara, kalau Anda belajar untuk melihat bagaimana bentukan bumi, bagaimana bukit, lembah, bagaimana curah hujan, bagaimana tanaman-tanaman yang dihasilkan, Anda akan mengerti sebuah pembelajaran yang menarik. Kita yang berada di kota Jogja mengerti bahwa salah satu buah yang menjadi unggulan kita adalah salak. Saya belajar dari para petani, salak Pondo kalau ditanam di tempat yang tepat pasti akan menghasilkan buah yang lezat. Dan yang menarik, kalau tanaman yang sama dipindahkan ke struktur tanah yang berbeda atau lokasi yang berbeda, ternyata kualitas rasanya juga berbeda, tidak sama. Kalau kita belajar tentang buah-buahan, maka kita mengerti bahwa ternyata unsur tanah, curah hujan, kelembaban, atau berbagai fasilitas yang ada di sekitarnya juga itu mempengaruhi sebuah kualitas dari sebuah tanaman dan rasa dari buah. Makanya kalau kemudian dipindah, rasanya tidak lagi sama. Seperti kopi juga misalkan. Kenapa kopi di tempat ini, terutama yang Arabica, dan di tempat yang lain bisa berbeda? Adalah karena konteks di mana dia tumbuh juga berbeda. Curah hujannya beda, unsur hara tanahnya berbeda. Hendak mengatakan bahwa bumi itu begitu menarik. Walaupun bentuknya sama, tapi kualitas di dalamnya ternyata berbeda. Kompleksitas dari situasi dan kondisi sebuah bumi di masing-masing daerah berdasarkan posisinya, apakah khatulistiwa, apakah daerah kutub, atau di daerah yang berbeda dengan musim yang berbeda, ternyata memberikan kualitas yang sangat beragam. Nah, kalau kita belajar ini, maka kita mengerti apa yang dikatakan Ayub. Bertuturlah, berbicaralah, dan mencoba pahami. Ketika Anda mencoba merasakan kualitas hasil dari bumi yang berbeda, maka Anda akan dibuat kagum. Bagaimana karya yang begitu hebat ini bisa terjadi? Sekali lagi, bagaimana cara kita mengerti sebuah kualitas dari seorang? Bukan sekedar omongannya, tetapi hasil kerjanya. Kalau kita mau memahami betapa kaya dan hebatnya Tuhan, perhatikan bumi yang telah dibentuknya begitu rupa, kaya, hebat, dan berkualitas. Apalagi kalau Anda suka untuk melihat keanekaragaman wilayah, seperti Indonesia yang memiliki 17.000 pulau, di mana setiap pulau memiliki keindahan sendiri, tidak bisa dipukul rata. Kita cuma sering mengenal yang indah itu Pulau Bali, tetapi kalau kita melihat satu pulau dengan pulau yang lain, saudara, kalau Anda mengunjungi Indonesia dengan 17.000 pulau, Anda menginap satu hari satu pulau, tahukah saudara Anda perlu sekitar 30 tahun untuk mengunjungi setiap pulau itu di Indonesia. Dan Anda tidak bisa menyelesaikan semua karena Anda kemudian menjadi terlalu tua. Tetapi toh Anda tidak bisa menyangkal bahwa setiap pulau memiliki kualitas
yang berbeda, keindahan yang berbeda. Ini yang mau dikatakan oleh Ayub. Bertuturlah kepada bumi. Bagaimana engkau bisa memiliki berbagai keindahan? Ajarkanlah kepada kami, supaya kami mengenal siapa yang menciptakanmu. Atau kalau Anda mau mencermati bagaimana ikan di laut, Anda akan dibuat kagum bagaimana keanekaragaman bentuk ikan, bagaimana hidupnya, bagaimana tumbuhnya, bagaimana kualitas rasa masing-masing ikan bagi Anda yang suka makan ikan. Anda mengerti bahwa setiap ikan itu memiliki rasa yang menarik dan berbeda. Dan kalau Anda melihat bumi di atas dan bumi yang ada di dalam laut, Anda akan dibuat juga kagum akan karya Tuhan yang hebat yang dikerjakan oleh bumi ini. Wow, coba renungkan sekali lagi, bagaimana kita menilai Tuhan dan ciptaannya? Apakah hanya sekedar ketika kita membaca firman, hanya ketika kita berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan? No, perhatikan apa yang dikatakan oleh bumi dan perhatikan apa yang diceritakan hasil dari apa yang Dia ciptakan di dalam kehidupan kita. Lantas, bagaimana aplikasi yang hendak kita pelajari? Kalau bumi dan ikan saja berbeda, tentu dirimu dan diriku tentu juga berbeda. Bertuturlah terhadap konteks di mana engkau berada, supaya kita mengerti betapa indahnya kehidupan setiap manusia. Paling tidak kita mengerti bahwa di mana Tuhan meletakkan kita dalam sebuah keluarga. Kita tidak bisa memilih keluarga, kan? Keluarga itu unik. Bagaimana keluarga itu bertemu? Seorang lelaki menjadi suami dari seorang istri. Siapa istri dan siapa suami orang tidak saling mengira sebelumnya. Ada mujizat dan keajaiban tersendiri dalam pernikahan. Sampai menghasilkan keturunan juga unik. Kalau kita punya anak, kita juga tidak bisa tetapkan. Anak itu rambutnya kayak apa, kulitnya kayak apa, giginya kayak apa. Nanti karakternya bagaimana, tidak bisa sama sekali. Di dalamnya sebetulnya ada kekayaan Tuhan. Ada keajaiban Tuhan yang kita harus hormati. Kita bertemu dengan pasangan kita juga mujizat. Kita punya anak itu juga mujizat. Kita tidak bisa menentukan seperti apa anak itu dan bagaimana bentuk karakter dan sebagainya. Sudah begitu, yang menarik lagi, kita juga tidak bisa menetapkan jalan hidupnya. Karena sekali lagi di dalamnya Tuhan bekerja, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dengan hebat. Di dalamnya pun ada keindahan Tuhan. Oleh karena itu mari kita hormati berbagai keindahan itu dengan sungguh-sungguh mencoba bertanya dan membiarkan Tuhan memberikan hikmatnya di dalam kehidupan kita, di dalam memproses semua keajaiban yang ada di dalam hidup kita. Dan terus bertanya apa yang kemudian dapat kita kembangkan dari semua kenyataan-kenyataan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena dari situlah kemudian kita mengerti betapa Allah itu kaya, betapa Allah itu hebat. Tetapi hal lain yang tidak kalah penting, penghormatan kita terhadap apa yang Tuhan kerjakan juga harus disertai dengan penghormatan kepada
orang-orang di sekeliling kita, alam semesta yang Tuhan berikan. Pada waktu Allah memerintahkan manusia untuk kuasailah, itu bukan berarti eksploitasi semata, tetapi menghormati dengan sungguh-sungguh berbagai kualitas yang Tuhan berikan kepada kita dan mencoba belajar akan Tuhan dari berbagai kualitas itu. Karena setiap kualitas itu memberikan bentuk kurikulum pertumbuhan kehidupan kita. Apa yang kita alami dalam keluarga membentuk pertumbuhan kita hari ini. Sama seperti ketika kita mencermati bumi dan segala macam. Kan kalau kita melihat bukitnya, lembahnya, hasil hutannya, itu adalah proses yang Tuhan kerjakan beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun, yang perlu kita hormati dan kita kelola dengan bertanggung jawab. Apalagi yang kita pelajari, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mengasihi alam semesta, karena di dalamnya kita mengerti apa saja yang dikatakan dan diceritakan Tuhan kepada manusia. Semakin kita mengelola, semakin kita menghargainya dengan sungguh-sungguh. Apa saja yang ada di sekitar kita dan membagikannya dan mengerjakan pembentukan atau kreasi yang kita miliki di dalam hidup di dunia ini dengan berbagai fasilitas yang telah Tuhan berikan di daerah kita, keunikan daerah kita, apalagi kalau Anda di Jogja, daerah di Godean, daerah di Gunung Kidul memiliki bentuk yang berbeda. Kalau Anda ke daerah Gunung Kidul, Anda mencermati keindahan batu-batu yang terangkai terbangun mungkin bukan hanya ratusan tapi ribuan tahun. Begitu indah. Ada gua di bawah tanah, ada gunung yang meletus ribuan tahun yang lalu dan sebagainya. Kenali, hormati, kelola keindahan yang Tuhan berikan supaya di dalamnya kita semakin mengasihi Tuhan. Dan di dalamnya kemudian kita menjadi bijak sebagaimana apa yang diharapkan Ayub di dalam diskusi itu. Mari kita mulai membangun kebijakan di dalam hidup kita, bukan saja dengan pembacaan firman, tetapi mencermati hasil-hasil yang Tuhan kerjakan baik di tengah-tengah dunia dalam bentuk bumi dan bentuk karya-karya Allah yang kita cermati, juga hasil-hasil yang sudah Allah kerjakan di sekitar kita. Dan belajarlah untuk mengikuti bagaimana maksud Allah di dalam berbagai anugerah itu, untuk kemudian mengajak kita semakin bersyukur, semakin memahami pekerjaan Allah, semakin berkomunikasi, semakin menjadi bijaksana. Siapkah kita mengerjakan itu? Dan jangan lupa, semakin kita belajar akan bumi segalanya, semakin pula kita menghormati akan keluarga, pasangan, dan anak-anak. Karena itu pun juga mujizat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan itu adalah bagian dari pembelajaran yang Allah berikan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami kembali diingatkan untuk melihat sekeliling sebagai objek pembelajaran akan Engkau dan akan keajaiban dan kuat kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami mau terus menghidupi firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga oleh karenanya kami disebut berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat belajar, selamat bekerja, selamat berkeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.